Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardi, mahasiswa KKN Angkatan 97 Universitas Taiwan. Baik, di video kali ini saya akan membuat satu video mengenai bagaimana kita menjalankan suatu bisnis usaha kecil dengan modal yang sedikit. Tentunya masyarakat pasti melakukan suatu usaha itu dengan modal dirangkap dari modal yang kecil. Nah, di sini saya membagikan sedikit teori ilmu mengenai bagaimana kita menggunakan modal kita, modal yang kecil itu untuk memulai suatu usaha yang kecil juga. Nah, di sini pasti banyak dimiliki oleh setiap orang, salah satunya dengan modal yang terbatas. Nah, selain itu juga kita mengelola bisnis sesuai dengan yang kita inginkan itu memang sangat mudah, namun biasanya dibatasi oleh modal. Nah, modal ini salah satu poin penting untuk kita memulai suatu bisnis. Nah, sebagaimana ketika orang melakukan suatu bisnis itu pasti membutuhkan beberapa keperluan. Salah satunya money, yaitu uang. Nah, uang ini didapatkan ketika dia memulai suatu bisnis. Nah, uang yang didapatkan ini akan dikelola kembali dengan bisnis apa yang dia rencanakan ke depannya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit teori ilmu. Nah, baik. Dimana ketika kita melakukan suatu bisnis itu kita harus memiliki poin-poin, ada 7 poin. Dimana yang pertama itu kita menentukan bisnis. Nah, bisnis apa yang perlu kita kerjakan. Nah, seperti kita melakukan suatu riset, dimana kita berjalan-jalan misalnya ke suatu pasar. Nah, misalnya di pasar itu ada salah satu produk yang belum dikenal oleh masyarakat. Contoh, misalnya kita memulai satu usaha bisnis dagangan kecil misalnya. Nah, dagangan kecil ini kita bisa lihat di pasaran-pasaran apa saja yang bisa menarik kepuasan masyarakat, apa saja nilai yang bisa dituangkan di dalam bisnis kita itu yang belum pernah dimiliki oleh masyarakat. Nah, salah satunya kita menambahkan misalnya kualitas bisnis kita, seperti ketika kita membuat satu bisnis kue misal. Nah, di situ kita tambahkan sedikit topping yang bisa menarik kepuasan pelanggan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi apapun bisnis yang kita inginkan, yang kita geluti, kita juga harus melakukan riset di dalam pemasaran. Nah, karena ini sangat penting, karena banyak pesaing-pesaing di luar sana yang mampu mendagangkan bisnisnya, yang mampu mempresentasikan hasil dari bisnisnya itu dari kalangan pemasaran. Nah, ini sangat penting. Kemudian yang kedua itu kita harus menentukan alokasi waktu, alokasikan modal bisnis kita dengan tepat. Nah, uang yang kita miliki dan modal yang kita punya itu harus dialokasikan seperti itu. Nah, pertama apa yang perlu kita buat, yakni modal yang kita gunakan itu untuk membeli peralatan, kendaraan atau perlengkapan bisnis lain, sehingga menunjang apa bisnis yang kita kerjakan nanti. Nah, perlengkapan ini bisa membuat kita berinovasi apa saja yang bisa kita buat dengan bisnis yang kita kerjakan. Seperti itu. Sebagai contoh, misalnya kita membuka bisnis misalnya sablon di rumah. Nah, hal ini termasuk membuat kita membuka satu bisnis online. Nah, di mana kita membagi atau men-share dengan bisnis kita melalui media sosial, Facebook, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Maka ini salah satu wadah untuk kita melakukan suatu bisnis.
media-media sosial itu kita gunakan untuk bagaimana bisnis kita, bisnis kecil maupun bisnis besar, itu bisa dikenal oleh masyarakat dan bisa memenuhi standar kepuasan mereka. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini bagaimana kita mencari bahan baku yang berkualitas. Nah, ini salah satu poin penting juga. Salah satu bahan berkualitas. Kenapa? Karena ini salah satu menarik pelanggan, dimana banyak di luar sana mereka bersaing itu dengan bahan-bahan yang berkualitas. Jadi bahan-bahan berkualitas ini tentunya menggunakan modal yang begitu besar. Namun kita bisa juga berinisiatif untuk modal-modal kecil yang kita punya dan memerlukan barang yang berkualitas itu bisa. Namun pasarannya juga harus sesuai dengan modal yang kita miliki, seperti itu. Nah, kemudian apa itu yang keempat? Nah, yang keempat itu kita menggunakan peralatan lama yang masih layak pakai. Jadi peralatan-peralatan yang kita punya, misalnya untuk membuat suatu bisnis kecil seperti peralatan-peralatan dapur, dan itu bisa kita gunakan untuk memfasilitasi bisnis kita. Jadi ada peralatan-peralatan yang mungkin bisa menunjang salah satu bisnis kita itu kita gunakan. Jadi itu dimanfaatkan, seperti ketika kita membuat suatu kue, membuat bisnis kue, ada peralatan-peralatan yang kita simpan itu kita gunakan untuk memfasilitasi bagaimana kita menunjang bisnis kita, seperti itu. Kemudian yang kelima itu kita tentukan lokasi usaha kita. Nah, ini sangat penting juga. Misalnya sekarang saya kan berada di KKN di Silanga, contoh. Nah, kita lihat lokasi usaha kita. Di Silanga itu mayoritas masyarakat itu suka dengan apa, seperti itu. Nah, ketika kita melihat satu tempat di mana masyarakat itu suka dengan adanya keluaran baru, seperti kita membuat suatu usaha bisnis yang tidak ada di desa tersebut. Nah, itu salah satu bagaimana cara kita menentukan lokasi usaha kita, agar kenapa kita bisa menarik perhatian pelanggan. Banyak yang dihasilkan untuk masyarakat, dan kita juga bisa bekerja sama dengan tetangga kita, bahwa bisnis yang kita geluti atau yang kita inginkan itu kita bisa bekerja sama, dan ini salah satu merupakan bisnis usaha yang nantinya akan menunjang usaha-usaha kita ke depan. Nah, kemudian perlukah kita merekrut suatu karyawan? Nah, banyak pertanyaan. Perlukah ketika kita melakukan suatu bisnis, apakah kita langsung merekrut suatu karyawan? Nah, ini bisa, namun pada dasarnya itu menggunakan modal yang cukup besar. Tapi ini kita masih menggunakan modal yang kecil, maka karyawan itu untuk diri kita sendiri. Adapun nanti ketika bisnis kita sudah mulai besar, nah di situ kita bisa mulai merekrut karyawan, bisa membantu pekerjaan kita, bisa menambah value bisnis kita, seperti itu. Nah, untuk perekrutan karyawan itu sendiri, kita masih ketika bisnis kita masih kecil, kita masih butuh tenaga sendiri. Nah, dengan itu masyarakat bisa tahu apabila bisnis kita itu terkenal, misalnya di desa, terus kita pasarkan di desa sebelah atau kita pasarkan di media sosial. Nah, di sini mereka itu bisa lihat, oh, bisnis yang kita geluti itu ternyata cocok di pasaran sini. Nah, secara otomatis pasti ketika kita sudah mendapatkan pendapatan yang begitu besar, nah di situ mereka sendiri nanti akan bertanya. Nah, seperti orang-orang, nah apakah boleh saya membantu bisnis Anda untuk memberikan keluaran-keluaran baru. Nah, mungkin di situ Anda bisa
memanage sendiri. Apakah si A bisa menempatkan dirinya di sini dan menjadi karyawan dan bisa membantu bisnis Anda. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu kita persiapkan itu bagaimana kita mempromosikan bisnis kita melalui apa? Media sosial. Nah, di sini di era kita sekarang ini adalah era teknologi. Nah, sebagaimana ketika orang melakukan suatu bisnis, maka apa yang mereka manfaatkan yaitu media sosial. Salah satunya media sosial yang mereka manfaatkan adalah Facebook. Kenapa? Karena Facebook ini ada salah satu marketplace di mana di situ mereka menjual barang bekas, mereka menjual dagangan-dagangan kecil. Nah, itu salah satu fasilitas media yang mereka gunakan, yaitu Facebook. Nah, di mana juga ada salah satu perusahaan-perusahaan besar seperti e-commerce. Perusahaan e-commerce ini seperti Lazada. Nah, ini salah satu perusahaan yang memfasilitasi orang-orang untuk melakukan suatu bisnis. Nah, namun ada salah satu wadah yang ketika kita melakukan bisnis online yang kecil itu melalui media sosial Facebook. Nah, di situ banyak kita mempromosikan bisnis-bisnis kita men-share apa saja yang menjadi bisnis kita yang kita geluti sekarang itu bisa tersebar di media sosial seperti itu. Nah, apabila kita melihat banyak pesaing-pesaing di media sosial, kita manfaatkan. Nah, media sosial ini juga salah satu media yang ampuh dalam memasarkan suatu produk. Sebagai contoh, kita baru saja misalnya kita baru membuka bisnis kopi. Nah, bilangan misalnya di sekitar. Nah, ini ini merupakan salah satu keuntungan kita bagaimana media sosial yang kita pakai sekarang yaitu Facebook itu kita fasilitasi untuk bisnis kita. Bagaimana cara kita untuk memasarkan di media sosial, di Facebook dan bisa juga di WhatsApp dan teman-teman kita sehingga bisnis kita itu terkenal di mana-mana. Dengan memanfaatkan media sosial ini kita bisa menunjang bisnis kita itu untuk dilihat di masyarakat. Adapun pendapatan yang kita miliki nanti itu bisa kita jadikan modal untuk bagaimana bisnis kita itu berkembang ke depannya. Nah, ini salah satu teori yang kita gunakan untuk memulai suatu bisnis usaha kecil. Nah, dan saya harapkan masyarakat khususnya desa Silanga dan untuk masyarakat pada umumnya untuk melakukan suatu bisnis usaha kecil kita harus menggunakan strategi atau teori-teori yang dipaparkan oleh para pebisnis dan khususnya para pebisnis dan pada umumnya masyarakat yang melakukan suatu bisnis usaha kecil. Nah, teori ini saya paparkan untuk masyarakat yang mampu memulai suatu bisnis usaha kecil dengan modal yang sedikit. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam video ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat desa Silanga dan umumnya masyarakat yang lain. Dan semoga bermanfaat untuk para pebisnis muda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.